Saya orang beriman gak mau pakai penglaris katanya. Tapi akibatnya usaha saya sepi, karir saya mandek, keberuntungan hidup saya seolah-olah gak pernah kelihatan. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi Minggu Advent yang kedua, latihan rohani hari yang ke-15. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Bagaimana perjalanan tobat Anda? Memperbaiki diri, membersihkan hati. Kita sudah di tengah-tengah perjalanan kita. Biasanya kalau udah di tengah-tengah muncul rasa lelah, muncul rasa bosan. Karena apa? Mau mundur, udah jauh, mau ke depan juga masih jauh. Seringkali kita terdistrak atau terkecoh dengan hal-hal yang lain. Maka dari itu saudara-saudara, dalam video ini izinkan saya untuk mengingatkan Anda kembali. Jangan pernah lupa dengan pertobatan yang mau Anda bangun di masa Advent ini. Supaya nanti di hari Natal Anda sungguh-sungguh mampu merasakan dengan sungguh-sungguh rahmat dan kekuatan Allah. Karunia Allah yang sungguh besar bagi dunia, bagi diri kita, dan juga bagi keluarga kita. Nah, dalam video ini, izinkan saya untuk bertanya lagi kepada Anda. Silakan tulis di kolom komen. Kalau dalam kehidupan nyata, kita seringkali melihat kok ada ya orang mujur banget. Dia tuh hoki banget. Dia tuh terberkati banget. Bisa menang jackpot. Bisa menang giveaway. Bisa menang door prize. Itu berkali-kali Romo. Tahu saya orangnya. Misalnya kayak gitu. Udah dari payung cantik. Dari panci. Dari voucher. Dari dekorasi Natal sampai mobil, dia pernah dapat giveaway Romo, pernah dapat door prize. Apakah Anda pernah melihat orang yang seperti itu? Tapi di sisi lain, kita juga melihat atau bahkan mengalami, Romo, kayaknya sih kalau saya ya, belum pernah Romo sampai seusia ini menang satu kali pun undian, belum pernah menang. Saudara-saudara, kalau saya mengukur tingkat kemujuran Anda dari 0, tidak pernah beruntung, tidak pernah mujur, tidak pernah dapat hadiah, sampai 10, selalu dapat. Anda di angka yang keberapa? Ayo, tulis di kolom komen. Kemujuran Anda, kalau Anda nilai dari 0 sampai 10, Anda di angka yang keberapa? Coba tulis sekarang. Oke, tulis sudah? Waduh, ada yang 1, ada yang 4, ada yang 9, luar biasa. Saudara-saudaraku terkasih, apakah Anda bisa mengatakan bahwa Anda cukup mujur dalam kehidupan ini? Romo, kalau soal giveaway doang sih Romo, nggak pernah dapet sih nggak apa-apalah. Kalau nggak pernah dapat door prize, nggak dapat undian berhadiah gitu, nggak apa-apalah Romo. Tapi seringkali orang beriman merasa sayang sekali, Romo, kok saya masih jauh dari kemujuran-kemujuran hidup. Pekerjaan, gak pernah dapat yang cocok Romo. Jodoh, gak pernah dapat yang yang saya pengen Romo. Yang betul-betul sesuai kriteria. Dagang, mulai usaha, kayaknya tuh gak kayak orang-orang Romo. Langsung sekali coba, langsung itu laku, laris manis Romo. Saya orang beriman gak mau pakai penglaris katanya. Tapi akibatnya usaha saya sepi. Karir saya mandek. Keberuntungan hidup saya seolah-olah gak pernah kelihatan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda merasa menjadi orang paling tidak mujur di seluruh dunia, izinkan saya pada video kali ini membuka mata Anda, membuka mata batin Anda untuk bisa melihat betapa beruntungnya hidup kita, betapa mujurnya kita. Karena apa? Karena kita boleh mengenal Kristus, kita boleh mengenal kebaikannya, kita boleh mengalami kasih-Nya, kita boleh merasakan pengampunannya, kita boleh merasakan kemurahan hati-Nya. Di mana kita bisa melihat yang seperti itu di dunia ini selain hanya pada Yesus? Saudara-saudara, itulah keberuntungan yang paling besar dalam hidup kita.
Apa sebabnya? Karena sungguh-sungguh sebetulnya kita tidak layak, kita tidak berhak, kita tidak punya prestasi apa-apa untuk menerima kasih Allah, kebaikan-kebaikan Allah, apalagi pengampunan Allah. Semua itu karena kemurahan hati Allah, giveaway-nya Allah, yang betul-betul Allah berikan, bukan secara main-main, tetapi sungguh-sungguh yang terbaik Allah berikan untuk hidup manusia, termasuk buat saya dan juga termasuk untuk Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbicara soal kemujuran, saya tuh sampai geleng-geleng kok. Karena apa? Dalam bacaan perayaan Ekaristi hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember, saya akan memperkenalkan kepada Anda seorang nabi lain yang dibacakan nubuatnya. Kalau selama ini 2 minggu kita ditemani oleh nubuat Nabi Yesaya. Anda pasti ingat ya. Pada hari ini, bacaan pertamanya diambil dari nubuat Zefanya. Banyak pembaca kitab suci mengira Zefanya itu perempuan. Saudara-saudara yang terkasih, nabi-nabi yang punya kitab dalam perjanjian lama itu semuanya laki-laki. Nabi Zefanya berkarya, diutus oleh Allah ke tengah-tengah orang Israel sebelum pembuangan. Saya sudah ngomong panjang lebar, pembuangan ke Babel itu tahun 587 sebelum Yesus lahir. Nah, Nabi Zefanya ini muncul akhir-akhir sebelum pembuangan terjadi. Sebelum mereka dihukum oleh Allah karena ketidaktaatan mereka. Nabi Zefanya berkarya sekitar tahun 600-an sebelum pembuangan. Saya sudah sering ulang-ulang, saat-saat itulah saat-saat paling kelam di Israel, di mana terjadi penindasan, di mana terjadi penyembahan berhala, di mana terjadi sinkretisme, orang-orang tidak lagi percaya sama Allah, orang-orang tidak lagi beribadah kepada Allah yang menyelamatkan mereka, tetapi mereka malah beribadah kepada dewa-dewa bangsa lain. Nah, saat itulah saudara-saudara, Nabi Zefanya memberikan nubuatnya. Yang menarik, kata-kata kunci atau pilar-pilar dalam nubuat Nabi Zefanya bisa saya bagi jadi 3 yang bisa mudah kita ingat, yaitu jujur, syukur, dan mujur. Nah, ini dia. Kalau Anda mau memperbaiki keberuntungan Anda, kemujuran Anda, berkat-berkat Anda, Nabi Zefanya memberikan jalan keluar. Nah, izinkan saya untuk membacakan nubuat Nabi Zefanya bab 3 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 9 sampai ke 13. Di sini kita akan bisa melihat saudara-saudara, yang namanya dosa orang Israel pada waktu itu sudah di luar batas. Karena apa? Kalau saya hitung-hitung ya, dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, celakalah si pemberontak. Wow, umat Allah memberontak kepada Allah. Mereka melawan Allah. Mereka memposisikan diri sebagai musuhnya Allah. Hati-hati di sini. Jangan-jangan kita pun seringkali berlaku demikian. Lalu yang kedua, si cemar. Waduh, celakalah si pemberontak dan si cemar. Si cemar artinya mereka tidak lagi menjaga kekudusan mereka. Mereka tidak lagi menjaga kemurnian hati mereka, tetapi penuh dengan kejahatan, rampasan, iri hati, dengki, sehingga nggak ada lagi hati yang bersih. Hati yang murni sudah tidak lagi ditemukan di tengah-tengah orang Israel. 2 ya sudah ya. Kemudian disebut kota yang penuh penindasan. Saudara-saudara, dulu mereka di Mesir ditindas oleh orang-orang Mesir. Mereka minta tolong sama Allah karena tidak sanggup dalam penindasan. Tapi ketika Allah membebaskan mereka, Allah memberikan mereka berkat, kekayaan, perlindungan, mereka malah menindas saudara-saudara mereka sendiri. Anak yatim, para janda, orang miskin, orang sakit ditindas di tengah-tengah mereka. Itu yang buat Allah ini gak adil. Lalu yang keempat, ia tidak mau mendengar teguran siapapun. Telinganya tuli, hatinya tertutup. Tidak mau mendengar nasihat para nabi, gak mau mendengar bisikan-bisikan Tuhan, gak mau lagi mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Hatinya sudah membatu. Hati-hati kalau kita sudah ada gejala-gejala seperti ini. Kemudian juga yang kelima,
tidak memedulikan kecaman. Saudara-saudara, para nabi seringkali mengingatkan orang Israel dengan penghiburan, dengan janji Allah, dengan keselamatan, nggak pernah didengerin. Yang lembut-lembut dicuekin. Maka para nabi seringkali ketika suara mereka, janji-janji Allah tidak lagi didengarkan oleh umat Israel, mereka pakai cara lain, yaitu memberi kecaman. Kalian akan dihukum, kalian akan dihancurkan kalau tidak bertobat. Tapi tetap tidak didengerin. Kemudian yang keenam, ia tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang keenam, saudara-saudara. Mengerikan bukan? Umat Allah, umat pilihan Allah yang ditebus, diselamatkan oleh Allah, sekarang kok sudah tidak lagi percaya pada Allah. Sayang sekali, zaman sekarang sudah banyak orang seperti ini. Sementara yang ketujuh, tidak menghadap Allahnya. Artinya Allah Sang Maha Kudus tidak lagi mendapat tempat di tengah-tengah hidup umatnya. Itu mengerikan. 7 kesalahan umat Israel yang diungkap oleh Nabi Zefanya. 7 artinya sempurna. Artinya kesalahan ini sudah di luar batas. Sudah sulit sekali untuk ditoleransi oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kesalahan kita, kebobrokan kita, dosa-dosa kita seperti umat Allah ini. Sudah di luar batas. Mungkin selama ini Anda tenang-tenang aja. Toh aku nggak dihukum sama Allah. Toh aku nggak diapa-apain sama Allah. Nggak juga ditegur Allah ketika melakukan kesalahan demi kesalahan. Mungkin Allah sedang menunggu. Allah sedang memberi kesempatan untuk hidup kita. Sayangnya kita tidak pernah mengambil kesempatan itu. Malah mengulang-ulang, bahkan menambah dosa dan kesalahan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang dikehendaki oleh Allah, kita bisa melihat, dikatakan, tetapi aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini dalam relasi mereka yang baru dengan Allah, Allah akan memberikan bangsa-bangsa ini bibir yang bersih. Di ayat 9, saudara-saudara. Bibir yang bersih inilah yang saya sebut tadi dengan jujur. Apakah selama ini kita sudah jujur dalam kata-kata, tindakan, sikap kita, dalam doa-doa kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita? Apakah di hadapan Allah kita sudah jujur? Masa Allah dibohongin? Allah yang maha tahu. Kalau orang hidupnya tidak jujur, sebetulnya susah loh. Karena dia akan selalu diudak-udak oleh kesalahannya, oleh kebohongannya. Kebohongan yang satu hanya bisa ditutup dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Terus begitu, orang tidak akan bahagia dalam hidupnya. Nah, yang kemudian saudara-saudara, selain jujur, kita juga diajak untuk bersyukur. Itu dikatakan begini, supaya mereka sekalian menyerukan nama Tuhan dan bersama-sama beribadah kepadanya. Orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan datang dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia dan membawa persembahan kepadaku. Itulah rasa syukur. Manusia bersyukur, berterima kasih kepada Allah, memberikan yang terbaik kepada Allah karena manusia menyadari hidupnya sudah dipilih oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, diampuni oleh Allah, diberi kesempatan demi kesempatan oleh Allah. Dibuka jalan keluarnya oleh Allah. Ujung dari semua itu adalah rasa syukur kok sebetulnya. Apakah kita sudah bersyukur dalam kehidupan ini? Dari yang kecil-kecil Romo sampai yang besar. Anda jangan bersyukur kalau dapat hal-hal yang besar saja. Terhadap hal-hal yang kecil sebetulnya kita diajak untuk belajar bersyukur. Kalau Tuhan sudah melihat, oh ternyata anakku ini dikasih 5.000, bersyukur aku kasih lagi besok 10.000. Oh bisa bersyukur aku kasih lagi besok 100.000. Misalnya seperti itu saudara-saudara. Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang kecil-kecil. Karena itulah yang membawa kita pada kemujuran. Bagaimana kemujuran diungkapkan dalam nubuat Nabi Zefanya? Kita bisa lihat di ayat 11. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadapku. Mereka akan diampuni. Kemujuran jangan cuma Anda pikirkan bahwa aku dapat rezeki 3 juta, 5 juta, dapat hadiah mobil. Tidak.
Pertama-tama adalah kita sungguh orang-orang paling mujur di dunia karena dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Pelanggaran-pelanggaran kita tidak diperhitungkan oleh Allah. Itu yang luar biasa saudara-saudaraku yang terkasih. Yang kedua, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang angkuh dan congkak. Dan engkau takkan menyombongkan diri lagi di gunungku yang kudus. Di tengah-tengahmu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah lembut, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, luar biasa bukan? Jujur, syukur, hidup kita akan mujur. Dikatakan begini, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Lihat saudara-saudara, lagi-lagi kejujuran menjadi sebuah fondasi dalam nubuat-nubuat Nabi Zefanya. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, seperti kawanan domba, mereka akan merumput dan berbaring dengan tenang, dan tidak ada orang yang mengganggu mereka lagi. Itulah kemujuran kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, inilah rahmat-rahmat di masa Advent. Berusahalah, berjuanglah dalam latihan rohani hari ke-15 ini jujur. Lebih baik kita jujur, saudara-saudara, daripada kita menyimpan-nyimpan sebuah kebohongan. Kemudian juga belajarlah bersyukur dari hal-hal yang kecil-kecil. Kalau Anda merasa hidup Anda kurang beruntung, lihatlah ke bawah. Masih banyak orang-orang lain lagi yang tidak seberuntung Anda, saudara-saudara. Mari dengan dua tindakan ini, jujur dan syukur, semoga kemujuran kita diperbaharui, diberkati oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati hidup saudara. Salam.